Indonesia. Kami dari Komite Pemberantasan Mafia Hukum KPMH mendapat aduan dari PT Sedayu Sejahtera Abadi berkaitan dengan adanya pihak yang mengklaim kepemilikan tanah PT Sedayu Sejahtera Abadi di wilayah Cengkareng. Orang yang mengklaim ini adalah bernama SK Budiharjo. P-nya mereka, dia mengklaim hanya bermodalkan girik palsu, sementara PT Sedayu Sejahtera Abadi itu punya sertifikat HGB dan terdaftar di BPN. Saya mau tegaskan kepada Mu'annas Alaidit, Mu'annas itu kalau mau bicara pakai legal standing dulu. Kami ini bukan asal cuap-cuap, kami ini bekerja berdasarkan kuasa, berdasarkan kekuatan undang-undang advokat yang punya kewenangan untuk membela kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jangan-jangan dia binaannya Agung Sedayu Group, disuruh ngomong untuk memfitnah klien kami SK Budiharjo. Ini yang nggak benar begitu loh. Saudara kita di pulau terpencil, terluar dan terjauh Indonesia sulit mengakses fasilitas kesehatan. Mari doakan dan dukung dengan sedekah terbaik Anda agar proyek kapal dakwah Dr. Care BWA bisa segera memberikan pelayanan kesehatan gratis pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami informasikan bahwa hari ini tanggal 3 Juli 2023 agenda pemeriksaan terdakwa baik terdakwa SK Budiharjo dan Nur Lela yang alhamdulillah tadi sudah selesai dengan baik. Terdakwa bisa menjelaskan duduk perkara dengan baik, alasan kepemilikan terdakwa juga dengan baik, termasuk membongkar ya borok-borok kepemilikan milik Agung Sedayu Group yang didalihkan punya PT Sedayu Sejahtera Abadi yang katanya klaimnya sih beli dari PT BMJ. Padahal sampai hari ini ya peralihan hak itu buktinya tidak pernah dihadirkan di persidangan, hanya berdasarkan keterangan-keterangan qala wakila. Padahal di dalam konteks ya hukum ya keterangan yang berdasarkan katanya-katanya itu tidak bernilai karena keterangan yang diambil dari Nono Sampono, sekali lagi kami tegaskan tidak bernilai karena peristiwa 2010 itu ya saat terjadi kasus ini itu Nono Sampono itu bukan direktur PT Sedayu Sejahtera Abadi ya dia baru masuk 2015 benar 2015. Makanya benar rekan kami tadi yang harusnya hadir itu adalah Alexander Halim Kusuma, direktur saat itu yang ngerti proses peralihannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tegaskan kepada Mu'annas Alaidit, Mu'annas itu kalau mau bicara pakai legal standing dulu. Kami ini bukan asal cuap-cuap, kami ini bekerja berdasarkan kuasa, berdasarkan kekuatan undang-undang advokat yang punya kewenangan untuk membela kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kita tidak sekedar ngonten. Anda yang tidak jelas standarnya apa, dasar hukumnya apa, bahkan legal standingnya apa. Di dalam kasus ini yang menjadi pihak itu ada Agung Sedayu Group, ada PT Sejahtera Abadi, ada PT BMJ, ada ada BM apa namanya? Bangun Marga Jaya. Bukan, maksud saya. Ada girik kita sih dari namanya Ahmad Subrata. Abdul Hamid Subrata, ada Edi Suwito, ya kan? Ada kemudian klien kami ya, Budiharjo dan Nur Lela. Si Mu'annas ini kedudukannya apa? Biar para pihak bukan, ya kan? Dapat kuasa juga bukan. Viral. Jadi tidak punya legal standing gitu. Nah justru kami khawatir ini adalah bagian dari upaya mafia yang ketika mereka kalah di persidangan, mereka berusaha memframing klien kami sebagai mafia melalui jalur non persidangan gitu loh. Kalau kami legal ini mengeluarkan statement berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti kami gelar tadi. Makanya si Mu'annas ini sekali-kali datanglah ke persidangan, hadir, tidak pun menjadi pengacara, jadilah peserta persidangan karena sidang ini terbuka untuk umum agar tahu. Jangan hanya punya bukti berdasarkan keterangan sepihak dari Agung Sedayu Group. Justru saya bertanya, jangan-jangan dia binaannya Agung Sedayu Group, disuruh ngomong untuk memfitnah klien kami SK Budiharjo. Ini yang nggak benar begitu loh. Kita tegakkan undang-undang advokat, kita tegakkan marwah dan etika profesi advokat. Hanya bicara berdasarkan legal standing. Kalau tidak punya kepentingan, lebih baik ada diam. Nah, yang kedua terkait substansinya. Substansinya sudah jelas seperti bulan purnama. Ya, bahwa SK Budiharjo itu jelas punya alas kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikannya ada 5047 sah diberi dari Edi Suwito, ya kan? 1906 sah diberi dari Abdul Hamid Subrata. Mereka memiliki bukan sehari dua hari, bertahun-tahun.
Abdul Hamid Subrata sejak tahun 70-an bayar pajak. Edi Suyanto tetap sejak tahun 2000 bayar pajak. Lokasinya memang di Cengkareng Timur, tidak pernah di Kapok. Kan dalihnya kan klien kami dianggap memalsukan dokumen 5047, katanya Giri itu lokasinya ada di Kapok, sementara de facto ada di Cengkareng Timur. Sudah dijelaskan berulang-ulang, sudah ada ya surat-surat dari otoritas dari kelurahan yang menjelaskan bahwa dulu kelurahan Kapok itu ada pemekaran wilayah, salah satunya wilayah Kapok itu jadi Cengkareng Timur. Nah, Gire 5047 itu memang atas nama kelurahan Kapok, tapi hari ini de facto lokasinya sudah menjadi Cengkareng Timur. Dan ini bukan hanya tahun 2022, 2023, sejak lama, sejak 2000 udah bayar. Ya 2000, 2001, 2002 pajaknya bayar dan lokasinya memang di Cengkareng Timur. Tadi sudah dikeluarkan bukti-bukti itu menjadi fakta persidangan. Dan Bu Nurlela juga masa dianggap melakukan pemalsuan kok hanya karena giriknya tidak didaftar di kelurahan. Dengan dalih di kelurahan hanya sampai 1903, punya kita 1906. Padahal sudah ada surat-surat korespondensi resmi dari kelurahan, dari kecamatan yang menyatakan girik itu terdaftar. Bahkan pajak-pajaknya sejak tahun 70-an. Dan terakhir klien kami juga membayar pajak atas nama Abdul Hamid Subrata. Lah kalau nggak ada data yang di kelurahan gimana bisa muncul ya nomor pajaknya, gimana bisa bayar pajak? Ini kan ngawur gitu loh. Lagi pula ini ya, klien kami itu diadili berdasarkan praduga, tidak ada asas presumption of innocence. Semestinya ya, kalau memang klien kami dianggap memasukkan keterangan palsu, ya, dianggap memalsukan dokumen, harus dibuktikan dulu dokumen palsunya mana, bukan dengan redaksi diduga palsu. Lalu orang diadili dengan pasal 263 ayat 2, 266 ayat 2. Kemudian tadi lokus deliktinya pindah-pindah, awalnya di Cengkareng Timur, tetapi menjadi dakwaan ada di SPKT Polda Metro Jaya. Loh, kalau ini di Polda Metro Jaya nggak berwenang pengadilan ini, harusnya pengadilan Jakarta Selatan, bukan di pengadilan Jakarta Barat. Tapi ya inilah, makanya kita berharap ya Majelis Hakim ini mampu meluruskan kembali, menegakkan keadilan. Walau memang kami sadari menegakkan keadilan itu seperti menegakkan benang basah, tapi kami percaya lembaga peradilan, percaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Karena itu kami yakin bahwa SK Budi Harjo dan Nurlela nantinya akan divonis onslah atau bahkan akan divonis prispa. Jadi setidak-tidaknya divonis lepas atau bahkan kami punya keyakinan mudah-mudahan divonis bebas murni. Dan yang terakhir, 2 minggu lagi nih agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tadi sudah, ini tanggal 3, berarti tanggal 14 ya kalau nggak salah tadi ya, Juli ya. Tanggal 22 ya. Nanti akan ada agenda tuntutan. Kita akan lihat apakah saudara jaksa penuntut umum tetap memaksakan menuntut seseorang bersalah padahal fakta persidangan tidak ada ya kesalahan yang bisa dibuktikan oleh jaksa. Karena itu sebagai jaksa yang beretika, berprofesi untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar menuntut orang, maka menurut hemat kami adalah sangat layak jika jaksa menuntut klien kami SK Budi Harjo dan juga Nurlela dengan tuntutan bebas atau setidaknya lepas dari tuntutan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.